أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي جاء صدقه dan kemudian Allah alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-27 dan artinya 3 hari lagi kita sudah menyelesaikan puasa kita. Semoga Allah ridhoi dan menerima semua amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ini menggantikan Ustaz Nanang. Beliau sudah kegiatan ketika di Ampusari. Makanya hari ini kami menyampaikan tema tentang bermaaf-maafan, konsep Al-Quran bagaimana bermaaf-maafan. Sebelumnya di dalam satu doa yang kita baca setiap malam Ramadan itu ada satu doa yang sangat Allah cintai. Doa itu disebutkan ketika setelah sholat witir, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Di situ ada kata-kata al-afwu, atau kalau diterjemahkan secara bebas artinya adalah memberikan maaf. Kemudian di doa ini juga ada istighfar. Ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Lalu apa hubungan atau apa perbedaan antara istighfar dan permohonan maaf? Dalam bahasa Arab ternyata kalau diilustrasikan, istighfar ini Allah memberikan permisalan seakan-akan ketika kita mempunyai dosa, kemudian kita beristighfar, maka Allah akan menghapus dosa, menghapus dosa tersebut. Kemudian ketika kita memohon maaf, innaka afuwwun karim, maka Allah akan menutup dosa tersebut. Seakan-akan kita sudah menjadi orang yang baru. Jadi kalau yang pertama itu dihapus, yang kedua ditutup. Ditutup berarti seakan-akan kita menjadi orang baru. Maka ketika dikatakan orang yang berpuasa Ramadan dengan baik, penuh keimanan, kemudian dengan mengharap ridho balasan dari Allah, maka akan terlahir seakan-akan menjadi orang yang tidak punya dosa. Dan itu insya Allah apa perbedaan yang mudah kita capai. Ini ternyata ketika kita melihat ayat Quran di surat Al-Baqarah, ada satu ayat, walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi ketika kita itu keras hati, kemudian kita tidak mudah memaafkan, maka kuncinya yang pertama adalah fa'fu anhum, maafkanlah orang tersebut, berilah maaf kepada mereka. Fa'fu anhum, seakan-akan kita tidak melihat kesalahan-kesalahan lagi dalam orang tersebut. Wastaghfir lahum, yang kedua adalah memohon ampunan untuk orang tersebut. Ini memang sesuatu yang berat bagi kita, bagi manusia. Wajar ketika kita melihat seorang, kan mungkin ada orang yang terbebas dari kesalahan, ya mungkin ada orang yang terbebas dari kesalahan, karena kita makhluk sosial, pasti sikap perkataan kita cenderung banyak melakukan dosa-dosa. Oleh karenanya ketika kita bermaaf-maafan nantinya di akhir Ramadan atau ketika hari raya Idul Fitri, di situ kita berusaha untuk menerapkan konsep ini, yaitu bagaimana kita bisa legowo, lapang dada. Salah satu kunci dari bermaaf-maafan ini adalah lapang dada. Kalau misalkan dadanya
Maka berkaitan dengan bermaafan tadi, Allah menekankan kepada kita seluruhnya supaya kita itu bisa meneladani salah satu sifat asma Allah. Yang pertama adalah Al-Afu dan yang kedua adalah Al-Ghafar. Allah itu dengan rahmatnya, dengan namanya tersebut punya sikap atau punya sifat maha pengampun dan maha pemaaf. Orang sebejat apapun, punya kesalahan sebanyak apapun, ketika mereka bertaubat, maka Allah punya memiliki hak untuk mengampuni mereka. Nah, kita sebagai manusia seharusnya bisa seperti itu, untuk bisa memaafkan saudara-saudara kita, tetangga kita atau yang lain, untuk bisa memberikan maaf kepada mereka, untuk bisa mengampunkan atau memberi ampunan atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Itu bagaimana kita dianjurkan oleh Allah memaknai kembali kata-kata atau asma Allah Al-Ghafar atau Al-Ghafur. Yang kedua adalah Al-Afu. Maka ketika berdoa di 10 hari terakhir ini, salah satu doa yang Allah cintai, yang Allah suka adalah Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa. Maka itu dibaca terus-menerus lebih baik di 10 hari terakhir, khususnya mungkin ketika kita berada di sholat-sholat kita, di masjid kita. Mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan. Semoga